Saya ulangi, Hud, kemudian Saleh, kemudian Syuaib, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu 4 dari Nabi Arab. Adapun Ismail sekali lagi dia musta'rab, orang yang bukan Arab tetapi pasti berbahasa Arab, maka disebut musta'rab. Tetapi selain daripada 4 nabi ini, semua nabi-nabi Bani Israel, termasuk nabi yang kita akan kisahkan adalah Nabi Dzulkifli. Tapi kebiasaan Bani Israel, setiap nabi-nabi mereka meninggal, wafat atau dibunuh, maka akan datang nabi-nabi berikutnya yang kemudian menggantikan nabi tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah Dzulkifli? Cerita Nabiullah Dzulkifli alaihi salatu wassalam tidak lepas daripada cerita Nabi Al-Yasa, dan cerita Nabi Al-Yasa tidak lepas daripada cerita Nabi Ilyas, karena ini tasalsul dalam bahasa Arab, saling hubung kait. Sedikit saya ulas tentang kisah Nabi Ilyas supaya nyambung dengan Nabi Dzulkifli. Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam adalah satu di antara nabi-nabi Bani Israel. Walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang apakah Ilyas itu Idris ataukah Ilyas sendiri Idris sendiri. Dan pendapat yang kuat menurut pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Ilyas adalah sendiri, ada kisahnya, dan Idris juga sendiri ada kisahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Ilyas ini diutus kepada sebuah kaum penyembah berhala. Di sebelah barat Damaskus ada berhala namanya Ba'lan, atau Al-Quran menyebutnya Ba'labak. Ba'lan ini ada yang mengatakan satu di antara nama-nama patung yang disembah. Nama patungnya disebut Ba'lan. Sama dengan di zaman jahiliyah ada namanya Lata, Uzza, Manat, Khubal. Di zaman itu namanya Ba'lan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan atad'una Ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah engkau akan meminta kepada Ba'lan dan meninggalkan sebaik-baik pencipta? Ada yang mengatakan Ba'lan ini bukan patung tapi seorang wanita. Wanita yang sangat cantik sekali, Imra'atul Hasna, yang sangat cantik sekali, disembah oleh kaumnya. Tetapi terlepas daripada apakah dia nama berhala ataukah seorang wanita cantik, yang jelas bahwa Bani Israel semakin jauh dari kenabian, maka semakin dekat dengan kekufuran dan kesyirikan. Sampai di antara mereka ada yang menyembah patung namanya Ba'lan. Lah disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam untuk mendakwai mereka. Dan budaya para nabi ma'ruf di dalam Al-Qur'anul Karim mendakwahkan tauhid. Itulah yang dilakukan oleh Ilyas alaihi salatu wassalam, dan itu digambarkan dalam surah As-Saffat ayat 123 sampai 132. Allah mengatakan wa inna Ilyas laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dan sesungguhnya Ilyas termasuk dari kalangan para rasul ketika berkata kepada kaumnya, kenapa kalian tidak bertakwa dan kenapa kalian meminta kepada patung Ba'lan dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah Rabb kalian dan Rabb orang-orang sebelum kalian. Mendakwahkan dakwah tauhid. Tetapi Bani Israel disebutkan dalam Al-Quran, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka terkadang mendustakan para nabi, sebagiannya lain terkadang membunuh para nabi. Ini Bani Israel ketika diutus kepada mereka Ilyas, didustakan dakwahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian didustakan dakwahnya inilah
Maka akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka azab. Apa azabnya? Dan ini bagian daripada mukjizat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amsik alaihimul matar. Ya Allah, tahan hujan kepada mereka. Jangan kau hujani mereka. Karena mereka menolak dakwahku, menolak ajakan kepada tauhid. Akhirnya betul-betul Allah Subhanahu wa taala tahan, fahubisa anhum thalatha sinin. Ditahan hujan selama 3 tahun tidak turun hujan. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, banyak binatang-binatang yang meninggal, pohon-pohon yang meninggal, manusia juga banyak yang meninggal. Akhirnya mereka pun mencari Nabi Ilyas alaihi salatu wasallam, sementara Nabi Ilyas bersembunyi. Ada yang mengatakan bersembunyi di Bukit Qasyun. Sampai pada waktunya ketika Ilyas kemudian bersembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan raja yang zalim, yang selalu mengajak rakyatnya untuk menyembah patung Ba'lan, meninggalkan Taurat dan juga meninggalkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan datang raja yang baru yang memerintahkan negeri Ba'lan itu. Barulah kemudian Nabi Ilyas keluar, kemudian mendakwai mereka. Tetapi kemudian setelah sebagian besar masuk ke dalam agama tauhid, tiba-tiba mereka kufur lagi. Subhanallah, kebiasaan mereka kufur lagi. Karena kufur itulah maka Nabi Ilyas alaihi salatu wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Tetapi sebelum dicabut nyawanya, maka Nabi Ilyas berwasiat kepada Nabi Al-Yasa yang ketika itu belum menjadi nabi. Ada yang mengatakan Yasa itu anak paman daripada Nabi Ilyas, ada yang mengatakan orang lain, wallahu alam. Tetapi tampuk kenabian Ilyas kemudian diserahkan kepada Nabiullah Al-Yasa alaihi salatu wassalam. Adapun bicara tentang Nabi Al-Yasa, Allah menyebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Pertama surah Al-An'am, Allah mengatakan wa Ismaila wal Yasa'ah wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal alamin. Di sini disebutkan wal Yasa'. Kemudian juga disebutkan dalam surah As-Sad ayat 48, wadhkur Ismaila wal Yasa'ah wa dzal kifli wa kullu minal akhyar. Di sini juga disebut kalimat Yasa. Memang Quran tidak menyebutkan kisahnya, tetapi karena ada hubung kait dengan Nabiullah Ilyas alaihi salatu wassalam, artinya bahwa Nabi Yasa berdakwah masih di lingkungan tempat dakwanya Nabi Ilyas kepada orang-orang yang menyembah patung Ba'lan dan juga berhala-berhala yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Al-Yasa ini diberikan mukjizat sama mirip dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa bin Maryam. Seperti mampu mengobati penyakit kulit, mampu mengobati penyakit buta, bahkan bisa menghidupkan orang mati karena Allah, termasuk bisa berjalan di sungai Urdun. Ya. Dia berjalan di sungai Urdun. Ada juga mengatakan membelah sungai Urdun seperti Nabi Musa membelah lautan. Lah Nabi Al-Yasa ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, juga sama mendapatkan penentangan kaumnya sebagaimana yang dialami oleh Ilyas alaihi salatu wassalam. Sampai diancam akan dibunuh oleh raja yang zalim, akhirnya dia bersembunyi. Setelah kemudian lama dia bersembunyi, ada yang mengatakan sampai asyra sinin, 10 tahun. Akhirnya kemudian dia pun keluar dari persembunyiannya, kemudian mendakwahkan dakwah kembali, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan banyak masuk ke agama Al-Yasa. Artinya banyak yang sadar dan tobat. Lah ketika itulah maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang masalah kisah Al-Yasa ini. Memang tidak secara detail dalam Al-Quran, hanya disebutkan namanya saja, tetapi
Disebutkan oleh ulama muarrikhin ahli sejarah bahwa akhirnya Ilyasa pun meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia maka kekuasaan kenabiannya diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Zulkifli. Bagaimana kisahnya? Ini yang kita akan bahas di pagi hari ini. Jadi dari awal mukadimah panjang, nah ini baru masuk temanya. Berarti tema harus lebih panjang dari mukadimahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Zulkifli? Dan kenapa disebut Zulkifli? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dua surat dalam Al-Qur'an. Pertama, suratul Anbiya. Allah mengatakan wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullun minas sabirin. Kemudian Allah mengatakan dan Ismail, kemudian Idris, kemudian Dzulkifli, semua termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala iringkan tiga nabi. Ismail, Idris, Dzulkifli. Kemudian ditutup dengan kalimat kullun minas sabirin, tiga-tiganya termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Adapun Ismail, ma'ruf kesabarannya. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, Abu Tauhid ini bermimpi untuk menyembelih Ismail, inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, semalam aku bermimpi, dalam mimpiku ku sembelih dirimu, bagaimana pendapatmu? Kata Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan saja wahai bapakku, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu, dan engkau akan mendapati diriku termasuk hamba Allah yang sabar. Maka di sini Allah mengatakan kullun minas sabirin. Karena Ismail ma'ruf kesabarannya. Sejak kecil sudah dilatih kesabarannya. Dia hanya hidup berdua bersama ibundanya tercinta di sebuah lembah yang tidak ada apapun kering kelontang, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan. Sabar hidup di sebuah lembah sampai membangun Ka'bah bersama ayahnya. Adapun Idris diambil dari kata dirasa, karena Idris itulah rajin belajar. Bahkan dia awal man khatta bil qalam, orang yang pertama kali mencatat dengan pena itulah Idris. Jadi Idris itu setiap hari suka belajar, suka membaca dan suka mencatat, suka talabul ilmi. Dan talabul ilmi butuh dengan kesabaran. Talabul ilmi itu butuh dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Kata Imam Syafi'i, saudaraku, ilmu itu tidak mungkin dicapai kecuali oleh 6 perkara. Saya akan sebutkan secara rinci. Zakaun, kecerdasan, wahirsun, semangat, ijtihad, bulghah, suhbatul ustad, berteman dengan ustad, watulu zaman, dan panjangnya waktu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan 6 perkara ini semua bicara tentang kesabaran. Karena talabul ilmi itu kalau tidak sabar, tidak akan dapat ilmu. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan lan tanalal ilmu illa birahatil jismi. Lan tanalal ilmu birahatil jismi. Tidak mungkin ilmu itu diraih dengan istirahatnya badan. Artinya mencari ilmu itu perlu kesabaran. Lah Idris ini disabarkan untuk talabul ilmi. Makanya kullun minas sabirin. Adapun Dzulkifli kenapa juga dikatakan kullun minas sabirin, termasuk hamba Allah yang sabar? Karena subhanallah, banyak ujian dan cobaan yang diterima oleh Nabi Allah Dzulkifli alaihi salatu wassalam. Nanti saya akan sebutkan.
saya ingin menyebutkan tentang kenapa disebut Dzulkifli. Apa sih maknanya Dzulkifli itu? Kenapa Nabi ini disebut Dzulkifli? Saya akan disebutkan 2 hadis dan 1 kisah. 2 hadis dan 1 kisah. Adapun 2 hadis ini dua-duanya lemah, tidak bisa dijadikan hujah, tetapi sebagai pengetahuan kita akan ceritakan 2 hadis ini. Pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan law lam asma'uhu illa marratan aw marrataini hatta adda sab'a marrat walakin qad sami'tuhu akthar min dhalik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sungguh aku mendengar dari Nabi SAW sebuah hadis yang aku tidak mendengar sekali, 2 kali, 7 kali sampai 7 kali. Akan tapi aku banyak mendengar hadis ini lebih daripada 7 kali. Artinya sudah bosan aku mendengar hadis ini dari Nabi SAW. Makanya aku ceritakan kepada kalian. Kemudian beliau mengatakan, kana Al-Kiflu min Bani Israel. Ada orang namanya Al-Kiflu atau Dzulkifli, dan dia termasuk dari Bani Israel. La yatawarra min dzambin amilahu. Dia tidak pernah takut dengan dosa yang dilakukannya. Enggak pernah takut berbuat dosa ini. Namanya Al-Kiflu ini. Fa'atathu imra'atun fa'ataha 60 dinaran ala an yata'aha. Kemudian dia membayar seorang wanita, seorang gadis. Dia bayar 60 dinar untuk menggaulinya, untuk berzinah dengannya. Falamma qa'ada minha maq'adar rajuli min imra'atihi. Ketika betul-betul sudah hendak melakukan perzinahan, yang laki-laki sudah membuka auratnya, yang perempuan juga sama, dan tinggal melakukan perzinahan saja, ir'addat wa bakat. Tiba-tiba wanita itu menangis, sehingga kemudian Dzulkifli atau Al-Kifli ini mengatakan, wa ma yubkik a'akrahtuki. Qalat lah, apa yang membuat anda menangis wahai wanita? Apakah engkau membenciku? Bukankah sudah kubayar apa yang kau kehendaki dari beberapa dinar? Maka wanita ini mengatakan, tidak, aku tidak membencimu. Akan tapi aku tidak pernah melakukan perzinahan ini sama sekali sebelumnya. Aku tidak pernah melakukan perkara ini sebelumnya. Kemudian kata Dzulkifli, lalu kenapa kau lakukan? Kau mau dibayar dan kau mau berzinah denganku? Maka dia mengatakan, innama hamalani alaihil hajah. Karena ada sebuah kebutuhan yang menjadikan aku mau dibayar. Akhirnya kemudian Dzulkifli tidak jadi berzina. Dia pun kemudian mengatakan, idhabi bidananir. Kalau begitu pergi kau ambil uang-uang dinar ini, dan saya juga tidak akan melakukan maksiat kepadamu. Kemudian beliau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahi la ya'sillah al-kiflu abada. Demi Allah ya Rabb, setelah hari ini aku tidak akan bermaksiat selamanya kepada dirimu. Lah setelah itu kemudian Allah takdirkan dia mati. Setelah dia bersumpah untuk tidak bermaksiat kepada Allah selamanya, di malam itu Dzulkifli meninggal. Ketika dia meninggal, tiba-tiba kemudian fa asbaha maktuban bi a'la babihi qad ghafarallahu azza wa jal li Dzulkifli. Tiba-tiba kemudian di pintu rumahnya keesokan harinya ada tulisan yang bacaannya, semoga Allah mengampuni Dzulkifli. Dari sini keluar nama Dzulkifli. Tapi sekali lagi hadis ini tidak sahih. Dan kalaupun sahih, tentu mustahil seorang nabi melakukan seperti ini. Kalaupun ada kemiripan nama Dzulkifli, maka yang satu Dzulkifli nabi, yang satu Dzulkifli ini, maksudnya begitu. Tetapi hadis ini dhaif. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis dikeluarkan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala.
Jadi zaman Bani Israel itu ada orang soleh, saking solehnya setiap hari dia melakukan salat mi'ata salatin, 100 kali salat setiap hari siang dan malam, tidak pernah meninggalkan dari 100 kali salat ini. Akhirnya kemudian orang soleh ini mengatakan kepada manusia, sebentar lagi saya akan meninggal. Siapa yang ingin takaffalali, yang ingin menggantikan posisiku setelah kematianku, melakukan solat 100 kali siang dan malam itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan sama dengan keutamaan yang Allah anugerahkan kepadaku. Akhirnya datanglah seorang anak muda dan mengatakan, saya siap menduduki posisimu untuk melaksanakan solat dalam 1 hari dan 1 malam, mi'ata salatin atau mi'ata rak'atin, 100 kali rakaat atau 100 kali solat. Maka ketika itulah anak muda yang menggantikan orang soleh itu disebut Dzulkifli, karena mengkafil, menggantikan posisi orang soleh Bani Israel. Ini pun dhaif, tidak sahih. Adapun tentang masalah kisah, 2 hari sudah saya ceritakan. Lalu satu kisah ini sebenarnya berasal dari ucapan Imam Mujahid, dan Imam Mujahid ma'ruf dalam dunia tafsir. Imam Mujahid ini termasuk Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir, Imam Mujahid ini. Lah Imam Mujahid menceritakan, dan kalau kita menceritakan tentang ayat tadi, kisah-kisah Dzulkifli, selalunya biasanya ahli tafsir itu membawakan kisah yang dikisahkan oleh Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Apa kisahnya? Jadi Nabi Allah Yasa alaihi salatu wassalam, kembali kepada urutan Nabi tadi, Nabi Allah Yasa alaihi salatu wassalam, ketika dia sudah tua, sudah mendekati ajalnya, maka Nabi Yasa ini berkhutbah di hadapan manusia, dan mengatakan, sesungguhnya usiaku sudah rentah, ajalku sudah dekat. Aku ingin memilih di antara anak-anak muda di antara kalian yang menggantikan posisiku, akan tetapi dia harus melaksanakan 3 syarat. Aku ingin anak-anak muda satu di antara kalian menggantikan posisiku, akan tetapi dia harus melakukan 3 syarat. Syarat yang pertama, asy-syartul awwal an yasuman nahara wa la yuftir. Harus puasa di siang hari terus menerus setiap hari dan tidak berbuka. Wasyartu tsani, dan syarat yang kedua, an yakuma al-laila wa la yanam. Harus salat malam terus dan tidak boleh tidur. Kemudian wasyartu tsalis, adapun syarat yang ketiga, alla yaghdab fil qadha. Kalau dia memutuskan sebuah perkara di antara manusia, tidak boleh marah. Bayangkan 3 syarat ini. Kalau malam tidak boleh lepas dari solat malam, kalau siang tidak boleh lepas daripada puasa, kalau memutuskan sebuah perkara tidak boleh marah-marah. Mundur teratur anak-anak muda ini. Siapa yang bisa melakukan 3 syarat ini? Malam tidak pernah tidur, solat malam terus, kemudian siang puasa terus setiap hari dan tidak pernah berbuka, kemudian tidak boleh marah lagi. Satu-satu anak muda ini mundur, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Nabi Al-Yasa ini, kecuali anak muda. Anak muda ini tidak dikenal siapa dia, karena kefakirannya. La mala walajah, tidak punya harta dan tidak punya kehormatan. Manusia tidak kenal dia. Tiba-tiba anak muda ini mengatakan, ana ya Nabi Allah, berikan kepadaku tugas itu wahai Nabi Allah, katanya. Tetapi nampaknya Nabi Allah Al-Yasa kurang mantap, kurang yakin. Akhirnya ditolak pada hari pertama. Besoknya dikumpulkan kembali, berkhutbah lagi, kemudian meminta siapa di antara anak-anak muda yang menggantikan dirinya. Kemudian disebutkan 3 syarat yang sama. Anak muda ini daftar lagi sampai 3 kali. Baru kata Al-Yasa mengatakan, muta'akkid mungkin bahasa Arabnya, kok yakin gitu ya. Dia mengatakan, ya saya yakin.
Dari sini kemudian Nabiullah Al-Yasa pun meninggal dunia, maka yang menggantikan posisi adalah anak muda ini. Dia ibadah tiap malam, ibadah tiap siang, dan tidak pernah marah. Akhirnya iblis mengumpulkan bala tentaranya dan mengatakan kepada bala tentaranya, goda anak muda itu, buat dia marah, karena syaratnya tidak boleh marah masalahnya. Maka dikeluarkan pasukan yang banyak dari pasukan-pasukan iblis untuk menggoda anak muda itu. Subhanallah, satu setan pun tidak bisa menggoda anak muda itu, saking sabarnya. Makanya Allah mengatakan, kullun minas sabirin, wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullun minas sabirin. Karena memang mereka nabi-nabi sabar masalahnya. Karena anak buahnya tidak bisa menggoda anak muda ini, iblis turun langsung. Wah, ini kalau ada dengkotnya yang turun langsung, beda caranya. Udah suhunya nih yang turun ini. Akhirnya iblis pun menyamar menjadi syaikhun kabir, orang tua yang sangat rentah, seolah-olah punya masalah ingin datang kepada anak muda itu. Nah, iblis ini datang kepada anak muda ini di saat jam tidurnya anak muda itu, kailulah. Dalam Islam juga kailulah sunnah hukumnya. Makanya Rasul mengatakan, kilu fa inna syaitan la yakil, tidurlah siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Jadi kalau seandainya kita tidur siang, berarti tidur kita menyelisihi tidurnya setan. Ya, kubailul zuhri, kata ulama, waktunya mendekati waktu zuhur. Ya, jam 11, setengah 11 itu disebut kailulah. Lah, kebiasaan Zulkifli ini, anak muda ini yang kelak akan disebut Zulkifli, itu tidur sebentar saja, kailulah, menjelang zuhur. Ya, harus tidur ikhwan, karena di malam hari dia tidak pernah tidur. Di malam hari dia ibadah terus sampai kemudian subuh. Kemudian habis itu puasa, kapan tidurnya? Sehingga tidurnya itu hanya bisa dilakukan di waktu kailulah. Lah, setan ini sengaja datang, si iblis ini, di waktu istirahatnya Zulkifli, anak muda ini. Akhirnya diketok rumahnya, diajak ngobrol, sampai dilalaikan dari waktu harusnya dia beristirahat. Kalau sudah lewat waktu kailulah, dia tidak akan tidur lagi. Kemudian akhirnya kata anak muda ini, kenapa kau tidak datang fi waqtil qadha, waktu ketika aku memutuskan perkara ini, kan waktu istirahatku. Datanglah besok kalau perkaramu ingin selesai. Maka keesokan harinya Zulkifli atau anak muda ini menunggu di waktu qadha, tapi orang tua itu tak datang. Ketika tidak datang, akhirnya anak muda ini balik lagi lah, ya, karena tidak datang. Kemudian setelah dia pulang, yang harusnya dia tidur di hari kedua, tidur kailulah itu, datang lagi anak orang tua ini mengganggu tidurnya lagi. Anda bayangkan, ikhwan, orang kalau kurang tidur kan udah emosi tuh. 2 hari tidak tidur, malam sholat malam, siang puasa sunnah, puasa terus setiap hari gitu kan. Oh, kalau kita diganggu tidur, jangan lagi orang, suara handphone kita berdering saja kita mau banting tuh suara handphone, apalagi orang lain yang mengganggu, ya kan? Akhirnya karena Zulkifli ini juga manusiawi, dia bukan malaikat kan, 2 hari tak tidur, ibadah terus saja. Dia berpesan kepada keluarganya, ini sudah hari ketiga, saya takut kakek itu datang lagi. Tolong ketika aku tidur, kau kunci pintu ini supaya dia jangan masuk. Akhirnya dia pun tertidur kailulah, dikunci betul sama keluarganya. Namanya iblis, dia bisa masuk lewat lubang kunci kan begitu. Iblis itu bisa, dia bisa masuk lewat mana saja iblis itu. Jadi tiba-tiba kemudian Zulkifli ketika hendak tertidur, hampir dia tertidur, dia mendengar ada suara ketuk pintu. Tapi dia tidak mau mengindahkan karena dia tahu jangan-jangan dia lagi. Ketika dia isyaratkan matanya, rupanya yang mengetuk itu dari dalam. Orang yang sudah ada di dalam diketuk pintunya. Bayangkan, orang ngetuk dari luar, ini orang yang sudah di dalam diketuk-ketuk pintunya. Dari situ Zulkifli sudah
mengetahui bahwa ini bukan manusia, makanya dia langsung berteriak, anta aduullah, kamu ini musuh Allah, kamu ini setan, kamu ini iblis rupanya. Lalu engkau kenapa mengganggu diriku? Maka kemudian kata iblis ini, dia mengatakan, ketika Dzulkifli mengatakan anta aduullah, kamu adalah musuh Allah, maka syaitan mengatakan, na'am ana iblis, ya saya iblis. Inni aradtu an ughwiyaka, sebenarnya saya ingin menyesatkan dirimu, hatta la taquma laila, supaya kau tidak solat malam, karena kau tidak istirahat di siang hari, kau akan ngantuk di malam hari. Rupanya kau masih solat juga, katanya. Wa aradtu an udha'ifaka hatta la tastati asyam, dan aku menghendaki melemahkan badanmu karena kamu kurang istirahat, jadi lemah badanmu sehingga kau malas berpuasa. Kau puasa juga rupanya. Kemudian wa aradtu an ughdzibaka lima dakhaltu alayka walakinnaka lam taghdab, dan sengaja aku ganggu dirimu supaya kau marah, rupanya kau tak bisa marah, katanya. Aku nyerahlah, katanya. Lah sejak saat itulah maka karena dia sudah mengkafil, menggantikan posisi Ilyas dalam 3 perkara, dan dia berhasil, sejak saat itulah orang-orang memanggilnya dengan sebutan Nabiullah Dzulkifli alaihi salatu wassalam. Dan yang masyhur kisah yang terakhir, karena 2 hadis di atas, dua-duanya lemah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Dzulkifli secara nasab sendiri memang diperselisihkan para ulama. Kalau kisah yang saya urut adalah Dzulkifli di sini berarti muncul setelah Nabi Ilyas dan setelah Nabi Alyasa. Karena di sana ada yang kemudian merunut nasabnya bahwa asal nama Dzulkifli itu adalah Bishrun. Bishrun ini salah satu putra Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub ini terkenal dengan kesabarannya, maka kesabarannya melahirkan sifat-sifat putranya, namanya Bishr ibn Ayub, yang kemudian orang-orang menyebutnya Dzulkifli. Ada juga yang mengatakan bahwa di zaman itu, di zaman Nabi Alyasa ini, banyak terjadi pembunuhan para nabi. Jadi ada satu hari itu 400 nabi, 300 dibunuh semuanya, yang 100 bersembunyi. Lah karena bersembunyi ini otomatis kan perlu makanan, perlu minuman, perlu tempat. Lah ada anak muda yang kemudian melindungi 100 nabi ini, memberi makan, memberi minum, memberi tempat. Akhirnya anak muda yang melindungi 100 nabi disebut Dzulkifli, karena dia yang mengkafil 100 nabi tadi. Wallahu alam, banyak versi dalam kisah-kisah sejarah. Dan apakah dia turunan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, apakah dia Dzulkifli yang lain, salah satu dari saudara anak paman daripada Nabi Alyasa alaihi salatu wassalam, Quran tidak menjelaskannya. Tapi tidak ada ibrah untuk dijelaskan perkara-perkara tersebut. Kalau memang itu sebuah hal yang sangat bermanfaat, tentu akan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang jelas kita sebagai pengetahuan, karena tidak semua nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu diceritakan secara detail, seperti kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Ibrahim, Nuh, dan begitu seterusnya. Adapun nabi-nabi seperti Alyasa, Dzulkifli ini, kita hanya mengambil cuplikannya dan mengambil dari ahli-ahli sejarah tentang siapa dia. Itulah kisah Dzulkifli alaihi salatu wassalam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.